Persidangan pada siang hari ini, sidang panel, itu Mahkamah perlu sampaikan bahwa permohonan pemohon sudah diterima di Mahkamah dalam perkara nomor 74, diterima hari Rabu 9 September tahun 2020 pada pukul 10.30 WIB. Semua materi permohonan sudah dibaca oleh Mahkamah. Ya. Kita bertiga sudah membaca, mencermati, dan oleh karena itu kita nanti akan memberikan saran, masukan yang berkenaan dengan permohonan ini, apa yang perlu disempurnakan sesuai dengan kewajiban dari sidang panel ini pada sidang penerimaan perkara atau permohonan pendahuluan. Oleh karena itu, kalau ada permintaan, Pak Rizal Ramli akan menyampaikan, sampaikan pokok-pokoknya saja, ya, karena kita sudah membaca permohonan ini secara lengkap, ya, jadi tidak usah semua permohonan ini disampaikan, tapi pokok-pokok dari permohonannya itu disampaikan. Saya persilahkan Pak Rizal Ramli kalau mau menyampaikan. Silakan Pak Rizal Ramli. Suaranya belum terdengar. Ya, tolong itu yang membantu ya, Pak Rizal. Ya. Silakan Pak Rizal Ramli. Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Arief Hidayat, Hakim Pak Soehartoyo, dan Pak Daniel, kami memang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi karena, kalau boleh sedikit, saya sejak muda waktu mahasiswa di ITB memang berjuang agar supaya Indonesia menjadi negara demokratis dan bebas KKN. Akibatnya kami dihukum militer, penjara militer 3 bulan, dan penjara sipil di Sukamiskin 1 tahun bersama Insinyur Abdul Rahim dan banyak kawan-kawan yang lain. Karena kami melihat bahaya dan kerugian kalau kita menganut sistem otoriter yang istilahnya itu tidak bisa dikontrol. Nah, syukur alhamdulillah pada tahun 98 Indonesia berubah sehabis kejatuhan Pak Harto menjadi negara yang lebih demokratis. Tapi dalam perjalanannya, demokrasi bukan hanya sekedar prosedural, tetapi juga berubah apa yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal. Artinya peranan money politik menjadi sangat dominan di dalam sistem politik kita. Nah, salah satu onggak daripada basis demokrasi kriminal itu adalah adanya threshold 20%. Ini terjadi pada pemilihan bupati, harus bayar partai antara 20 sampai 40 miliar, bahkan lebih, gubernur antara 100 sampai 300 miliar, presiden jauh lebih mahal. Sehingga kebanyakan tentu dari calon-calon ini tidak punya uang, sehingga yang terjadi adalah begitu mereka terpilih, mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada bangsa atau konstituennya, malah sibuk mengabdi kepada bandar-bandar yang membiayainya. Nah, menurut kami, sistem demokrasi kriminal ini hanya bekerja dan menguntungkan tokoh-tokoh yang dipilih di eksekutif maupun legislatif. Nah, dan menghambat munculnya tokoh-tokoh ya yang memang capable
yang memang memiliki integritas untuk masuk ke dalam kompetisi demokratis. Karena mereka pada dasarnya tidak punya uang untuk membayar partai-partai tersebut. Pak Hakim, 2 bulan yang lalu saya datang ke kantor KPK, ketemu dengan Sebentar Pak Rizal, mohon maaf saya potong sebentar, nanti dilanjutkan. Itu ada di dalam monitor kami, ada yang namanya Arief Gunawan, itu siapa itu? Di dalam kuasa tidak ada, prinsipal juga bukan. Itu siapa itu Arief Gunawan itu? Itu kayaknya dari media kali ya, barangkali ya. Hah? Itu Pak Media. Pak Arief Gunawan, dengar suara saya? Anda dari mana? Itu Ya? bukan dari pemohon yang mulia. Hah? Tolong Mas Mahesa, Maheswara, atau Pak Refli. Siapa? Itu Arief Siapa? Gunawan siapa itu? Ini bukan dari pemohon yang mulia. Ini Kok Refli bisa Harun. masuk di sini? Kami juga nggak tahu. Ya, tolong ya. Kali. Ya. Pak Arief Gunawan, Anda tidak berhak mengikuti meskipun ini persidangan daring, tapi Anda di sini bukan sebagai prinsipal dan Anda juga bukan kuasa hukum. Ya. Tolong itu yang tertib ya. Baik, Pak Rizal Ramli, mohon maaf bisa dilanjutkan kembali. Ya, Pak Hakim, 2 bulan yang lalu saya ke KPK bertemu dengan 2 komisioner dan 2 direktur KPK. Saya minta supaya mereka tidak hanya anggap periksa soal kasus sogok menyogok, tapi karena corruption yang paling besar di Indonesia adalah political corruption, kami minta KPK juga fokus dalam money politik dalam pemilihan-pemilihan. Nah, mereka mengatakan kebetulan seminggu yang lalu kita tangkap bupati dari Kutai Timur dan istrinya yang terima sogokan daripada bandar-bandar ini hanya 18 miliar, tapi kerugian negara menurut BPK itu hampir 2 triliun dalam bentuk konsesi-konsesi tambang, hutan yang diberikan kepada bandar-bandar. Ditangkap sama KPK. Nah, kasus ini bukan kasus yang unik Pak Hakim. Hampir terjadi ya 82% di semua pemilihan menurut KPK maupun Pak Mahfud itu terjadi pola begini. Calon-calon nggak punya uang, dia cari bandar, dan bandarnya lah yang membiayain surveinya, membiayain promosi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menurut khidmat kami, inilah yang merusak kenapa demokrasi di Indonesia tidak mampu membawa keadilan dan kemakmuran. Nah, kami sendiri pernah pada tahun 2009 di-approach sama beberapa partai, Pak Ramli, kriteria apapun, track record, integritas, macam-macam, Pak Ramli itu kami dukung untuk calon presiden. Saya bilang terima kasih, tapi mereka minta kita perlu dana buat macam-macam. Satu partai minta 300 miliar, itu tahun 2009. 3 partai hampir 900 miliar. Pak Hakim, saya sepanjang karir saya tidak pernah korupsi. Ya, hidup sebagai profesional dan macam-macam, ya nggak akan mampu istilahnya membeli atau menyewa partai-partai untuk pemilihan. Tentu kalau saya mau, saya juga banyak teman-teman orang bisnis minta sponsorin saya untuk membiayain itu. Buat mereka ini kecil, tapi saya nggak mau utang budi. Ya, kita ingin betul-betul ya bekerja untuk rakyat dan bangsa kita, hanya utang budi kepada rakyat, bukan kepada bandar-bandar. Nah, ini terjadi di berbagai level, Pak Hakim. Ya, jadi yang terbaik dari bangsa kita sulit untuk jadi bupati,
sulit untuk jadi gubernur atau presiden karena memang mereka nggak punya uang untuk menyewa partai-partai. Nah, partai-partai ini mendapatkan upeti karena ada aturan threshold harus 20%. Biasanya itu dari 2 atau 3 partai yang menetapkan tarifnya dan akhirnya mereka-mereka inilah yang berhasil masuk ke dalam sistem. Dan begitu berkuasa tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, lebih banyak diatur dan mengabdi kepada bandar-bandarnya. Nah, inilah kesempatan bersejarah Pak Hakim untuk mengubah Indonesia. Ya, saya ingin kita semua mewariskan satu sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan. Iya, baik Pak Rizal, dipersingkat. Ya, kalau itu yang terjadi, saya yakin betul bahwa demokrasi yang amanah, bukan yang kriminal, kita ubah jadi yang amanah dan good governance, itu akan membawa kemakmuran buat bangsa kita. Saya bahkan tidak aneh bahwa Indonesia bisa salah satu negara adidaya dan makmur di Asia. Karena akhir tahun 60-an, seluruh negara di Asia ini sama miskinnya. Cina bahkan setengah dari kita. Tapi dalam beberapa tahun kemudian, mereka berubah, berhasil mengurangi kemiskinan, dan negaranya jadi hebat. Saya betul-betul mohon kepada Hakim dan Dewan Hakim untuk mewariskan satu sistem yang bebas dari money politik sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa mengubah Indonesia. Untuk selanjutnya menyerahkan kepada lawyer kami. Baik, terima kasih Pak Rizal Ramli yang sudah memberikan pengantar permohonan